Oke, jadi kita lanjut ya ke part 2 yang barusan putus gitu. Intinya itu adalah terkait dengan motivasi kerja tadi. Jangan kelihatan bergerak kalau ada uangnya aja. Motivasi kerja kalian uang. Nanti kalau kalian hubungannya sama uang, nanti yang dipertanyakan nanti loyalitas dan produktivitas gitu. Jangan bergerak kayak karena nggak ada yang lain. Yang dibayangin dengan motivasi kerja paling simpel kalau penjelasan barusan masih bingung lagi adalah apa yang bikin kalian tetap nyeret badan walaupun kalian sakit lah. Jadi kayak apa yang bikin kalian tuh besok bangun tidur tuh tetap semangat untuk berangkat ke kantor walaupun yang lagi dihadapi adalah kondisi-kondisi sulit gitu. Apa yang bikin kalian tetap bertahan di perusahaan walaupun dalam kondisi sulit, dan apa yang bikin kalian itu merasa bangga dengan nama perusahaan kalian saat ditanya kalian kerja di mana gitu. Itulah yang dibutuhin. Apa yang bikin kalian nyeret badan walaupun hujan, badai, walau ada gangguan ini itu, tapi kalian tetap pengen kerja dan memberikan kontribusi gitu. Dan itu semuanya dihubungkan dengan tanggung jawab apa yang kalian berikan. Karena tanggung jawab tersebut, yang namanya orang hobi gimana sih? Ya kan, yang kita lakukan kan senang. Kalau orang suka ngelakuin hobi, walaupun bikin capek kan tetap diulang kan ya. Orang hobi futsal gitu, main futsal terus gitu. Orang hobi selfie juga baterai habis, hidup lagi ya selfie lagi gitu. Orang bikin gitu-gitu aja. Jadi motivasinya tuh semacam itu. Jujur dengan cara tadi, riset 4 hal tadi, biar kalian ngomongnya lebih tertata. Nggak harus sepanjang tadi ya cara jawabnya gitu. Pendek juga nggak apa-apa. Saya memiliki pengalaman kerja selama sekian tahun di mana saya di sini ingin memperoleh pekerjaan dengan jenjang karir yang lebih jelas untuk pengembangan diri saya, dan saya melihat ada di perusahaan ini misalkan kayak gitu. Boleh kalau kamu mau kayak gitu. Kenapa Aziah, kenapa kamu ketawa? Apakah kamu punya pengalaman pribadi dengan jawaban begini? Kenapa? Masih di mute. Di mute. Oh iya, kebetulan kemarin saya ada panggilan dan kebetulan saya jawabnya itu Pak untuk motivasi kerja. Jadi kayak karena kan sebelumnya maksud saya saya pengen aja yang lebih jelas gitu dibanding yang sebelumnya. Nggak apa-apa kalau cuma ngomongin. Bukan yang sebelumnya nggak jelas, tapi maksudnya lebih ke betul. Lebih pengen ya karena kan mungkin HR tuh bilang kayaknya kamu rasa ingin tahunya tinggi ya gitu, rasa ingin ini tinggi ya, pengennya ini ya, pengen tahu ini ya. Ya aku bilang oh iya Pak, aku bilang gitu. Jadi betul. langsung nilai gitu sih. Jadi kayak lebih baik lebih baik itu bukan jelek ke baik ya. Lebih baik itu baik ke baik tapi beda grade gitu loh. Iya. Gitu. Kecuali kalian ngomong menjadi baik, berarti dari jelek ke baik. Ini ngomong bahasa ya, ini ngomong sebenarnya sih ini bahasa sales banget sih gitu. Tapi bisa nggak lebih baik itu dari negatif ke positif? Itu bisa. Itu lebih baik itu juga bisa. Itu sangat lebih baik karena kontras dari negatif ke positif. Tapi kita definisikan, kita kondisikan bahasa kita dari yang baik menjadi yang baik tapi beda grade gitu loh. Gitu, nggak apa-apa, itu bagus. Dan itu kamu gimana, sampai tahap mana? Masih menunggu atau gimana? Udah sih, lagi nunggu. Ya, alhamdulillahnya sih lagi nunggu seragam sama kontrak sih Pak. Wih. Kebetul. Oke, nggak usah disebut ya, nggak usah disebut perusahaannya. Oh enggak, jangan disebut. Ya udah gitu. Jadi ini bukan jawaban tunggal kamu ya. Kalau kamu selamat, kalau kamu lolos itu, kalau udah dapat seragam kan, ya kalau udah seragam berarti nama diterima gitu ya. Jadi ini bukan jawaban, bukan pertanyaan tunggal yang menyebabkan kamu diterima. Itu adalah satu kesatuan dari proses yang sejak awal kamu lakukan, kalian lakukan gitu ya. Jadi intinya itu, apa motivasi, intinya apa yang menggerakkan kalian, jangan uang tuh. Motivasinya itu adalah keinginan untuk tumbuh, keinginan untuk tahu, keinginan untuk memberikan impact yang lebih banyak ke banyak orang, ke yang luas gitu ya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya dari kalian ada nggak? Kalau nggak dari aku dulu ya gitu. Kalian kalau ditanya apa tuh? Ada Pak. Apa tuh? Tapi duluan deh Bapak, ini pertanyaan terakhir aja. Jangan dong gitu. Tanyain dulu dong. Bapaknya yang terakhir Atika. Apa tuh? Kenapa? Ya udah, ini kan kalau misalnya kita habis sesi wawancara, interview apa gitu, pasti selalu ada pertanyaan
kita ada pertanyaan nggak buat mereka gitu. Terus aku kan pernah beberapa kali jawab nggak ada gitu ya Pak. Terus ada salah satu HRD itu ngasih saran, nanti kalau misalnya kamu ada interview lagi, ini cuma sekedar saran, disiapin dulu pertanyaan kali aja ada gitu, karena itu bakalan nambah nilainya gitu Pak. Itu, Oke, itu gimana? aku sumpah ya, aku tuh barusan tuh mau ngasih pertanyaan itu. Kalian kalau menghadiri interview tuh ada pertanyaan lagi nggak mau nanya apa? Sumpah aku kepikiran itu. Aku ketawa. Kamu bisa baca pikirnya ya, Tik. Kamu punya kemampuan yang lain kah gitu? Wow, sehati sekali. Sehat. Oke, ya, aku jawab dulu ya, sederhana dulu. Pasti udah tahu lah ya. Kalau ditanya ada pertanyaan atau enggak, jawabannya itu harus ada ya. Oke. Nah. Jadi kalau ditanya ada pertanyaan atau enggak, jawabannya itu harus ada. Pertanyaannya itu enggak cuma satu, lebih juga boleh. Oke? Harus ada dan lebih dari satu harus boleh. Kenapa? Biar kalian itu satu dianggap punya persiapan. Ya kali kamu baca soal loker, kamu riset soal perusahaan, kamu riset soal sosmednya dan orang-orang yang kerja di sana. Nggak ada gitu yang kalian bikin penasaran akhirnya nanya, nih loh ada orang-orangnya langsung. Yang kalian kepoin secara digital, ini ada manusia-manusianya di depan kalian gitu. Tinggal nanya loh, konfirmasi langsung atau tanya langsung, kita akan ngomong gitu. Masa iya nggak dilakuin? Atau yang kalian pelajari secara digital, ya kali kalian belum pernah kerja di sini tapi udah paham. Serius, yang kalian baca tuh udah paham. Saya aja jadi karyawan di sini aja belum paham tuh gitu. Misalkan gitu loh, ibaratnya paham nggak? Jadi di luar sana ada materi atau nggak gitu deh. Ada pertanyaan lagi nggak? Kan nggak mungkin ditanyain di depan ya. Oke, selamat datang di interview, ada pertanyaan lagi nggak? Kan nggak gitu ya. Pertanyaan ini kan akan muncul di belakang, ya. Sehingga bahkan kalau kalian dari rumah sampai menghadiri interview tidak ada pertanyaan, karena interview itu ada durasinya agak panjang gitu ya. Ya kan? Terus kalian akhirnya kepikiran pertanyaan. Kepikiran pertanyaannya dari mana? Ya dari jawaban. Kan di depan tuh pasti kan ditanya, dijawab. Interview kan bukan kuis ya. Kalian ditanya, jawab. Mungkin kan akan ditempalin, kasih feedback, memberikan feedback kepada feedback terus gitu kan. Akhirnya yang tadinya nggak ada pertanyaan, jadinya ada. Itu juga bisa kan. Pertanyaan bisa muncul gara-gara ya sesi ini berjalan, kalian alami. Jadi kalau nggak ada, jadi kayak, ini orang paham nggak ya yang dari tadi aku obrolin, dia riset nggak ya? Atau dia sebenarnya kepengin cepet pulang? Atau dia bingung harus ngapain ya? Itu. Karena nanti kamu akan dinilai, kamu nggak memperhatikan. Kenapa sih? Iya sih, lebih kalau kayak gitu tuh lebih ke ngeblank aja Pak, kayak udah nguras otak, ditanya-tanya. Iya, nggak tahu tanya apa gitu. Tanya apa ya gitu, udah capek gitu, gimana sih? Ya, udah ngeblank. Itu biasanya aku bilangnya tuh tipsnya ada 2. Nomor pertama, jangan anggap interview itu sebagai kuis. Jadi satu pertanyaan, satu jawaban. Yang kedua, jangan anggap interview itu adalah interogasi. Satu menekan, satu tertekan, paham nggak? Gitu. Kan kelihatan di interview tuh mau HR atau user interview. Iya, interview panel kan kelihatan gitu ya, mau interview kayak gimana pun. Kamu tuh menikmati interviewnya. Kalau bisa yang ngerasa capek itu adalah HR atau usernya itu. Gitu. Dengan cara kalian menjawab ya, pertanyaan yang biasa, simple, banyak mikir, yang bikin baper, kalian jawab secara tenang gitu. Nanti mereka capek sendiri kok gitu. Jadi intinya tadi ya, secara general dulu, aku nggak ngomong halnya yang harus disampaikan apa, tapi aku pengen menyampaikan yang secara general dulu gitu ya, bahwa ya siapkan pertanyaan, harus ada. Pertanyaannya boleh lebih dari satu. Yang nomor 3, tanya itu tulus dari hati, karena kita beneran pengen tahu. Bukan tanya karena kita formalitas. Ya, kalau ditanya itu aku nanya ini aja deh gitu. Kelihatan loh dari cara pandang, gerak-gerik tubuh, orang yang tanya beneran sama ngetes. Orang yang tanya beneran sama yang formalitas, itu kebaca. Pak ini gini-gini, oh ya. Oh gitu, songong sih gitu. Kan kelihatan begitu, gini-gini nih.
Apalagi waktu ngomong terus kamu secara nggak sengaja keceplosan motong-motong yang dia mau omong. Nah itu kamu tahu kenapa kamu nanya gitu. Oh ya itu buat gini untuk itu apa namanya ini Pak. Oh iya lah itu tahu gitu. Jadi akan muncul gitu. Jadi tulus dari hati karena pengen tahu, karena kita pengen ngambil manfaatnya. Jadi jangan kelihatan ngetes. Jangan kelihatan formalitas. Dan yang terakhir adalah jangan menanyakan pertanyaan yang kalian bisa riset sendiri. Pak, mohon ada pertanyaan nggak? Mohon informasi Pak, visi misi perusahaan ini apa ya gitu. Jadi malah kamu nggak riset perusahaan kita dulu gitu di website apa gitu ibaratnya kamu nggak riset di website gitu. Pak, produk-produk perusahaan ini apa aja sih Pak? Loh kamu nggak riset dulu kita produknya apa gitu loh gitu ya. Jadi jangan menanyakan hal-hal yang sifatnya itu ngetes gitu ya, formalitas, apalagi bisa kita temukan dulu di website, kecuali kalian nanya gitu, Pak ini produk-produknya itu terkait dengan mie, ini mie-nya kan ada mie goreng sama mie rebus nih Pak, ini distribusinya Indonesia saja atau ekspor aja ya Pak? Yang saya tahu kan kayak cuma gini-gini, jadi kayak dilengkapi nggak apa-apa gitu misal, tapi nggak gitu ya, ini contoh aja sih. Jadi bukan yang ngetes gitu, karena pengen tahu lebih detail, bukan kayak bener-bener nggak tahu gitu. Ini kan daging nih Pak, ini dagingnya daging apa aja ya Pak? Karena informasi yang saya peroleh melalui website cuma sekedar daging gitu, ya kan? Kalau saya sih lebih ke nanyanya lebih ke pekerjaan yang nanti tuh kira-kira kayak gimana gitu. Nah, Ke situ sih Pak. Itu boleh. Bukan lebih ke perusahaannya tuh produksi apa tuh, bukan atau sekarang kita jawab dulu hal-hal apa yang bisa ditanyakan pada saat pertanyaan ini muncul. Nomor 1, kita bisa tanya terkait dengan budaya kerja. Budaya kerja. Jatuh HP-nya. Iya, gitu. Nggak apa-apa gitu ya. Jatuh Pak, sorry. Santai. Orangnya nggak apa-apa kan ya, itu. Oke, gitu. Pertama budaya kerja. Apa HP-nya dulu. Gitu ya. Budaya kerja itu macam-macam ya. Mulai dari terkait dengan apa? Budaya berpakaian gitu kan. Gaya komunikasi, terus nanti ngantornya tuh kayak gimana sih, di kantor tuh gimana sih gitu. Misalkan ada nggak ya klub-klub tertentu, misalkan kayak bagaimana cara berinteraksi antara satu karyawan dan karyawan yang lain, misalkan ada kegiatan rutin nggak gitu, misalkan futsal bareng, jalan bareng, zumba bareng gitu ya gitu, yang hubungannya sama kesehatan gitu atau apa gitu, untuk mempererat karyawan. Pokoknya semua hal yang terkait budaya perusahaan gitu. Memang aku nggak terlalu merekomendasiin, tapi ada yang nanyanya sampai ke kalau di sini lembur itu wajib atau gimana ya gitu. Di sini kalau pulang on time itu kayak manusia aneh atau manusia bumi ya Bu? Nah, gitu. Nggak usah sampai sedetail itu. Maksudnya kayak tanya aja, Bu mohon informasi terkait dengan budaya perusahaan yang hubungannya dengan interaksi antar karyawannya. Adakah kegiatan rutin yang memang diinisiasi oleh karyawan untuk mempererat persaudaraan atau komunikasi. Lah misalnya apa? Misalkan kegiatan hobi olahraga bareng Bu, ya, bersama gitu misalkan. Atau apapun. Atau misalkan gaya berpakaiannya Bu gitu. Terkait dengan ada seragam khusus kah atau gimana? Atau misalkan terkait budaya kerja, apakah akan full WFH atau begini gitu-gitu. Boleh kamu nanya soal budaya perusahaan. Boleh juga ini gitu ya, nanya soal kalau misalkan sama user teknis yang benar-benar kamu nggak tahu. Jadi tanya jawab sama user itu kan hubungannya sama teknis. Nah, tanya lagi itu. Boleh gitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Ya Pak, tadi pada saat Bapak menjelaskan soal ini, itu untuk yang begini tuh caranya dibeginikan apa beginikan ya gitu, gini. Biasanya begini ya Pak, ya atau begini gitu. Gitu. Boleh. Jadi setelah menanyakan budaya kerja, boleh menanyakan terkait dengan hal teknis yang tadi sempat disinggung atau hal yang tadi sempat disinggung di interview lah intinya gitu. Oke, itu boleh. Terus kalau sama HR, boleh nanya apa? Kelanjutan proses interview boleh gitu. Maksudnya setelah proses ini gitu ya, proses selanjutnya bagaimana ya Bu ya untuk saya mengetahui terkait dengan hasil dari interview hari ini boleh. Jadi biasanya tuh double gitu loh. Kamu nanya budaya, nanya sama kelanjutan interview. Kamu nanya soal teknis pekerjaan, habis itu sama kelanjutan interview. Bagaimana cara memfollow up-nya gitu. Gitu boleh gitu. Ada lagi pertanyaan lagi enggak gitu. Makanya hal-hal ini adalah pertanyaan itu bisa muncul dari yang sudah kamu persiapkan dari rumah
atau yang muncul pada saat sesi interview itu sendiri gitu. Jadi menanyakan lebih detail terkait dengan yang tadi sempat di-mention gitu di sejak awal interview itu boleh. Tapi kalau sama sekali nggak ada, itu kayak kamu kayak tadi menyimak nggak sih, melamun jangan-jangan. Badannya di sini kayak nyawanya udah lagi terbang gitu, terus balik lagi gitu. Nanti kayak begitu, gitu ya Tik ya, gitu. Gitu. Harus ada pertanyaan, harus punya ide. Jadi apa gunanya gimana? Tadi kalau kita mencari pertanyaan dibawa dari rumah, yang diandalkan adalah kemampuan riset dulu karena membawa pertanyaan dari rumah. Kedua, kalau kamu membawa pertanyaan yang dari tempat pada saat momen interview, yang dibutuhkan adalah kemampuan active listening, kemampuan menyimak. Jadi kalau dijelasin tuh nggak ngeblank, nggak pikirannya kayak aduh jam segini lagi, aduh ini apa lagi nih abis ini nih gitu. Jadi active listening itu yang memunculkan kepekaan, oh ya nanti aku nanya ini gitu. Dua hal ini boleh semua, nanya boleh lebih dari satu. Gitu ya, semoga jelas ya. Kalau ada pertanyaan lagi atau enggak ya Tik, kamu bisa membaca pikiranku, itu mengerikan ya gitu. Oke. Lanjut lagi. Apalagi Zi, kamu masih di mute. Zi, kamu masih di mute, Zi. Arum di mute. Oh, kenapa? Kamu ngomong apa barusan? Di mute. Lagi ngomong sama Oh ya. Ada lagi nggak pertanyaan lagi? Ya sih, yang paling jelimet itu sih kadang kayak kan kalau misalnya interview kan lebih tanya tentang diri kita, pengalaman kerja sebelumnya. Paling yang kalau itu kayak rencana 5 tahun ke depan tuh ngapain, apa kamu punya rencana nikah atau enggak gitu. Itu kenapa sih Pak dia nanya gitu Pak? Kadang dia nanya gitu loh kayak. Yang apa nih? Iya kayak punya rencana nikah atau enggak, kira-kira 5 tahun gitu ya. Kamu tanya mau ngapain gitu. Oke, gini ya. Planning itu kan ada dua, ada planning pribadi dan planning perusahaan. Masing-masing orang kan punya peran. Di kantor dia sebagai apa, di rumah dia sebagai apa gitu kan. Nah, pada saat dia ada planning terkait dengan marital status, berarti kan ada status yang berubah pada saat dia di rumah tuh. Dia bukan anggota keluarga lagi mungkin. Mungkin dia jadi kepalanya atau jadi misah lagi punya family, sehingga dia akan punya planning lucu yang lain. Misalkan kayak, deh aku di rumah aja deh, aku jadi housewife yang baik gitu. Nah, kita tuh akan melihat hal-hal yang semacam ini. Ini hubungannya bukan karena kita pengen tahu terkait kehidupan individu masing-masing, kita pengen korek-korek terus kita bikin topik gosip ya, bukan. Tapi terkait dengan apa? Fokus gitu ya. Ini hubungannya sama fokus. Perusahaan itu pengen mau kamu statusnya gimana pun, kita ingin memastikan bahwa pada saat kita merekrut, kalau bisa tuh dia selamanya stay di situ sampai pensiun, paham nggak? Karena rekrutmen itu adalah investasi. Kita invest aset termahal itu adalah karyawan. Proses rekrutmen itu tidak dipungut biaya dan proses rekrutmen itu membutuhkan biaya. Bahkan setelah kalian itu diterima di perusahaan, baru diterima nih hari ini baru masuk kerja, kan kalian belum menghasilkan uang, paham nggak? Kecuali kalian udah bekerja dulu selama 1 bulan gitu, baru menghasilkan kan gitu. Sehingga ini adalah proses investasi. Dari proses investasi yang ada, kita akan melihat terkait dengan Tik, kamu oke kan Tik? Gitu. Sorry Pak. Nggak apa-apa. Oke Pak. Nggak itu. Nanti Jadi kan naruh HP-nya bener. kamu naruh HP Ada dia. anak kucing barusan. Sorry Pak. Kok bisa ya gitu? HP-mu lanjut, bentuknya Pak. kayak ikan. Nah, kayak gitu. Jadi kita akan melihat kemungkinan potensi kayak tadi, karena namanya investasi sama kayak kamu investasi apa, emas dan lain-lain ya. Pasti selalu jangka panjang. Gitu. Ya nggak sih? Untung kalau udah jangka panjangnya itu sama gitu. Ya. Nanti kita kalau nggak akan capek dengan proses in out apalagi performanya gitu. Apalagi pas lagi banyak yang out pada saat peak season kita gitu. Pada saat kita butuh performa terbaik, orang-orang malah banyak yang out dan lain-lain. Nah, banyak hal-hal yang semacam itu yang berkaitan dengan tadi fokus gitu. Lebih ke arah fokus kerja sih gitu. Lebih ke arah fokus dari masing-masing orang yang hubungannya dengan kegiatan pribadi. Jadi apakah ada rencana ini dalam waktu dekat gitu? Boleh disampaikan kalau memang ada rencana. Ya saya ada rencana tapi tidak dalam waktu dekat gitu. Gitu. Kenapa? Dan ya you're still single misalkan kayak gitu kan. Gitu. Saya ada rencana tapi tidak dalam waktu dekat. Ya pasti semua orang juga tahu, nggak usah nanya gitu. Setiap orang yang single pasti akan mencari couple-nya sendiri. Cuman kayak tadi, sampaikan aja apakah kamu ada rencana untuk ini
tapi nggak disebutin ada periodenya. Ngomong aja, saya ada rencana tapi tidak dalam waktu dekat. Sekarang saya sedang berfokus pada pekerjaan saya. Ini termasuk kalau kalian ditanyain hal-hal yang sifatnya kalian kurang berkenan ya, gitu. Ada orang yang ditanyain itu nggak, bahkan ada yang ditanyain itu nggak jawab ada dan boleh, gitu ya. Pak, saya juga gitu, saya nggak suka, maksudnya kayak, oh enggak Pak, memang belum ada rencana ke sana aja gitu. Sekarang lagi fokus untuk kerja aja. Saya lebih ngomong gitu sih. Boleh, bener. Jadi marital status itu adalah satu dari sekian banyak kemungkinan pertanyaan yang teman-teman boleh tidak jawab pada saat diajukan oleh HR atau user, gitu ya. Cara menolaknya langsung kembalikan ucapan terima kasih, mohon maaf, terus alihin fokus aja. Gitu. Terima kasih Pak atas pertanyaan diberikan. Saat ini saya sedang berfokus pada karir saya, sehingga apakah kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, gitu. Karena sekarang saya sedang fokus gitu. Oh, apakah kamu ada rencana untuk merit gini gitu? Gitu. Saat ini saya sedang berfokus untuk karir saya. Saya belum melihat ada hal tersebut. Mohon izin untuk bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Langsung di skip kayak gitu boleh. Termasuk nanti kalau ada yang basinya tuh basi gitu ya. Misalkan udah punya pacar belum? Kenapa belum ini? Padahal udah usia sekian. Nah gitu-gitu. Itu banyak tuh yang annoying kayak begitu. Seriously. Gitu Pak. HR atau Sebelum user pertanyaan tuh. Oh udah punya pacar belum? Oh udah punya calon belum? Kita boleh nge-skip gitu Pak. Boleh. Tapi menyampaikannya dengan nggak pakai baper ya, nggak pakai emosi ya gitu. Emosi itu bisa gitu, nggak lewat sedih, nggak lewat ini gitu. Apakah anggap aja untuk ice breaking aja. Mungkin pertanyaan sebelumnya kalian lebih serius. Tapi kalau enggak, kalian ngerasa ini benar-benar kayak area privasi yang nggak mau disinggung terlalu lama, sampaikan aja. Karena kita juga peka kok kalau kamu tuh nggak nyaman ditanya itu, gitu. Baik Pak, terima kasih. Saya punya mohon izin untuk bisa lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya gitu. Nggak apa-apa sampaikan gitu. Sama ya gitu. Tapi tadi balik lagi terkait dengan marital status, alasan kalau ditanya apa lebih ke fokus tadi. Karena fokus orang akan berubah dengan status yang tadi gitu. Mulai dari banyak izin lah, banyak cuti lah, cuti kita harus nyari orang lah, dapat benefit ini itu tapi nggak ada orangnya, itu perusahaan tuh mikir loh gitu. Walaupun sudah ada regulator. Jadi sistem kerja di Indonesia itu kan memang ada pengusahanya, ada karyawannya, ada regulator. Regulatornya kayak ngejebatanin. Memang ada. Tapi kan aktivitas itu kan kalau terlalu sering kan bakal kayak ngapain sih kita diribetin sama internal sendiri. Mending kita cari internal yang dianya tuh fleksibel. Perusahaan akan lebih suka orang, makanya tadi di interview pun kita harus melihat sudut pandangnya tuh bukan saya tuh pengennya gini, bukan itu, tapi kayak yang diinginin perusahaan tuh gimana sih? Jadi kita nyodorin yang perusahaan butuhkan. Bapak butuh orang begini, nih saya orangnya. Bapak butuh kemampuan ini, nih saya punya, gitu. Gitu ya. Oke. Ini soal udah married atau belum, kayaknya di playlist YouTube-ku belum aku bikin deh, nanti aku bikin deh gitu. Alasannya kenapa kok ditanyain gitu. Untuk iya, betul. Ya gitu. Kemarin juga tanyain gitu, jadi kayak agak aneh gitu, tapi kayak aku jawabnya kayak ada, cuma mungkin belum sih Pak untuk waktu dekat gitu. Kayak menyinggung udah punya, menyinggung umur gitu-gitu kan biasanya. Mungkin nggak cuma aku kali yang ngerasain, banyak orang gitu ya. Banyak kok yang kayak begitu, bukan cuma kamu doang. Itu dari pertanyaan dari dulu. Mungkin memang ada beberapa orang yang sifatnya tuh memang beneran nanya karena memikirkan perusahaan. Ada yang cuma ice breaking tapi kita terlalu overreacting gitu. Tapi mungkin kali aja ada yang bener-bener lagi hunting cari, oh bapak juga ya gitu, mungkin. Oh ada kesempatan Tik Tuh, sama HR-nya. Oke lah, bisa lah gitu, bisa. Bukan itu ya, tapi intinya ya gitu, yang tadi aku obrolin ya gitu kan. Itu intinya. Itu ada lagi nggak, apalagi yang pengen kalian tanyain? Kalau nggak ada, coba Tik pikirin lagi Tik, aku pengen nanya apa di otakku sekarang. Kira-kira aku pengen nanya apa Tik? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Oke ya gitu. Jadi oke. Sekarang pertanyaanku buat kalian gitu ya. Kalau kalian habis selesai interview gitu, apa yang kalian lakuin? Hal-hal yang dilakuin setelah interview apa? Misalkan hari ini kalian interview nih, datang ke kantorku, terus kalian pulang. Terus apa yang kalian lakuin? Jadi setelah kita selesai melakukan interview, apa yang dilakukan? Ya nunggu. Apa? Ya misalkan kalian hari ini datang ke kantorku, terus kalian pulang. Terus apa yang kalian lakukan setelah itu?
setelah kalian pulang kalian Aku ngapain? lupa jawaban tadi Apa? ada yang salah nggak ya. Terus abis itu aku koreksi jawaban-jawaban Iya. aku sama mikirin pertanyaan-pertanyaan baru yang baru aku denger. Kan tiap interview itu pasti beda-beda kan pertanyaan dari HR-nya. Jadi kadang suka ngeriset sendiri sih kayak pertanyaannya ini kalau pertanyaan ini jawabnya apa ya untuk kemudian hari kira-kira kalau ditanyain lagi gitu sih. Terus apa lagi? Udah Pak gitu Kalau doang. aku Paling ini biasanya tuh kan kita disuruh nunggu Mm-mm. 2 atau 3 hari gitu kan Pak. Hmm. Terus paling di hari ketiga sesuai yang dijanjiin itu aku bakalan kontak lagi HR-nya, Oke, boleh. nanyain gimana. Boleh. Itu aja. Selama apalagi? ini selalu begitu. Apalagi yang lain? Gitu. Apalagi yang lain? Sorry, aku lagi edit aneh. Nggak jadi nih. Wah, gimana sih? Wah, kok kalian ada backgroundnya itu sih? Aku aja nggak ada di sini. Gitu. Ya. Ganti. Nggak jadi. Oke, nggak jadi. Aku lagi coba-coba nih, gitu. Apalagi selain hal tadi apa? Ada lagi nggak? Itu sih Pak. Selama ini cuma itu aja. Iya sih paling itu doang, sampai saya cuma nunggu doang gitu Bapak. Dia mencoba yang Ya lain lagi, Allah. ada kereta gantung. Ini loh, aku bisa. Dong, Pak. Kalian kok Gimana bulat-bulat sih? Kalian kok bulat-bulat sih? Oh, Dia- kan lewat HP. Kan? Oh iya, kalian lihat HP Lihat. ya. Aduh, nggak jadi deh gitu. Nggak jadi lucu deh. Ntar ya kalau kalian pakai laptop ya gitu. Aduh, Iya. kan padahal lucu. Kita bisa sebelah di kereta Iya, gantung. benar. Gitu. Bisa kita janjian pakai laptop. Oke. Aku lengkapin ya Oke. jawaban kalian ya gitu. Jadi setelah kita selesai interview, yang harus dilakukan nomor 1 adalah segera ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Gitu. Walaupun di interview kita udah nyampein, terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan, gitu ya. Saya menunggu terkait kabar baiknya. Mohon izin untuk follow up seperti yang tadi disampaikan, hasilnya akan muncul 1 atau 2 minggu ke depan. Nanti saya mohon izin ya untuk follow up melalui email atau melalui WhatsApp gitu. Nanti sampai rumah kalian kirim email lagi kalau punya email. Terima kasih atas gitu ya. Selamat siang gitu kan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti tahap interview untuk posisi ini di PT ini gitu. Jadi ngucapin terima kasih lagi lewat media online gitu boleh. Kedua, rekap. Kadang kita kalau nyari kerja itu kan nggak cuma satu, ngelamarnya banyak gitu kan. Iya. Kita punya Excel atau nanti di Google Sheet gitu, PT ini habis interview di tanggal sekian, di notes tanggal sekian akan diumumin gitu. Jadi nanti kita tinggal nonton itu, oh ini udah tanggal sekian, udah 2 minggu sejak momen itu, sampai jam sekarang belum ada kabar. Jadi kalian bisa follow up gitu, itu yang dilakuin. Yang nomor 3, evaluasi diri. Bener ya, kita nggak bisa nebak isi pikiran user atau HR, tapi kan kita ngalamin interview. Ada nggak pertanyaan yang aku tuh ragu ya kemarin jawabnya apa? Barangkali besok akan muncul lagi, gitu kan? Coba browsing dulu. Browsing jangan cuma cari satu sumber. Jangan karena kalian habis baca satu buku terus menyebut diri kalian ahli. Jangan karena kalian melihat satu konten menganggap diri kalian udah cukup tahu. Beberapa referensi terus bandingin, pasti ada benang merah. Kalau beberapa referensi pun tetap ngacak, cari coach. Kalian pasti punya coach sendiri di sana gitu. Sharing sama aku juga boleh gitu ya. Ini kok di sini bilangnya gini, kok di sana bilangnya gini, yang bener mana gitu. Agar nanti tadi interview itu bukan pertanyaan random. Serandom-randomnya tuh ya pertanyaannya itu terus gitu loh. Sehingga kita harus riset pertanyaan yang sering muncul tapi kita terus ragu, baru denger gitu-gitu. Itu yang harus dilakukan lagi. Yang selanjutnya adalah follow up apa yang udah kita tulis di sini di daftar. Gitu ya. Follow up lagi. Itu yang harus kita lakukan. Orangnya bilang nanti kita kabari ya 2 minggu lagi. Kalau 2 minggu lagi nggak ada kabar, berarti mohon maaf Anda belum bisa bergabung. Nggak apa-apa ngomong gitu. Udah 2 minggu nih. Hari ini tuh tepat 2 minggu. Sampai tengah malam nggak ada kabar. Besok pagi kamu nanya gitu. Mohon informasi terkait dengan ini gitu. Mohon informasi terkait dengan proses rekrutmen yang saya lakukan untuk tahap ini pada tanggal sekian. Bagaimana hasilnya ya? Gitu. Atas informasi yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Nggak dibalas nggak apa-apa. Atau kalau kalian mentalnya udah langsung ya udahlah berarti aku nggak diterima, langsung sampaikan aja.
terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk tahap interview user pada tanggal sekian untuk posisi ini di PT ini. Semoga kita bisa bekerja sama di kesempatan selanjutnya. Kirim terus gitu. Gitu. Nah, yang terakhir yang harus dilakukan setelah proses interview adalah terus melamar. Jangan pernah berhenti melamar sebelum kalian tanda tangan kontrak. Bukan terima offering ya, tapi tanda tangan itu. Karena offering kan kita kan boleh nego, mungkin masih bisa nawar gitu, masih ada ketidakcocokan. Tapi kalau udah fix kita keterima kayak kamu tadi, udah nerima seragam, ya sudah gitu. Berhenti nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau belum, jangan kayak usernya udah bilang, wah kamu kayaknya cocok banget di posisi ini, ya kamu udah aku tandain ya, besok kita ini kayaknya kita butuh orang kayak kamu, udah gini, wah udah pasti nih aku nggak gini, udah aku nggak ngelamar lagi. Jangan. Korban PHP semacam itu sudah sangat banyak gitu. Nanti kalian stres terus mengkonsumsi beginian nanti ya gitu. Gitu ya. Jadi jangan jangan makanya konsumsi beginian. Oke. Jangan alkohol. Itu nggak baik gitu. Makanya tadi daripada stres gitu kan. Oh iya, jadi daripada stres gitu kan. Tadi intinya pokoknya cari, pelajari, seriusi, lupakan sementara gitu. Bukan lupakan ini ya, next gitu terus gitu. Pokoknya walaupun udah ada kata-kata mutiara, kalau kalian belum tanda tangan kontrak, belum penempatan, nah udah jangan berhenti apply gitu. Itu adalah hal-hal yang harus dilakukan setelah kalian interview gitu, ya kan? Gitu. Karena habis itu masih mungkin ada background checking, mungkin masih ada medical check up kalau yang panjang-panjang gitu. Mungkin ada ya semuanya yang masih harus dilakukan. Ya, kemarin juga saya medical check up, ternyata ribet banget. Tuh. Yang di itu juga nggak yang CT scan yang nempel-nempelin gitu. Ronsen ya? Iya, ronsen. Ya tuh, sampai ronsen, ambil darah, gitu-gitu seru. Iya, banget ambil darah. Seru. Kemarin nih sampai kayaknya karena tegang jadi kayak ada bekasnya gitu, jadi kayak duh gini amat ya gitu. Nggak apa-apa gitu, itu ya proses-prosesnya kayak gitu ya gitu. Nah, ada lagi nggak pertanyaan? Gak sih Pak, udah yang itu aja. Bisa kita diskusikan kesempatan ini. Itu kan ya Pak? Iya dong. Share dong. Iya mungkin buat teman-teman. Oke, saran-saran dari kalian. Saran-saran. Apa tuh? Zi, apa Zi? Saran buat dari kamu apa Zi? Yang tinggal penempatan Zi. Apa Zi? Halo? Zia apa Zia? Apa? Enggak, kamu ada kalimat-kalimat terakhir apa Zi sebelum Zoom-nya mati? Gak ada kalimat terakhir ya karena aku ngerasa kayak masih banyak kekurangan dari diri aku tentang dunia kerja itu apa. Mungkin banyak yang nonton ini juga mungkin setipe sama otak aku gitu, atau setipe sama apa yang bakal aku tanyain ke Bapak yang mungkin lebih baik ilmunya dibanding apa yang saya punya gitu. Jadi mungkin video ini semoga bisa ngebantu teman-teman yang belum kerja di luar sana. Ya kali aja gitu deh. Mantap, yang kali aja semoga membantu aja sebenarnya lebih gitu. Karena banyak banget orang awam juga sih yang nggak tahu tentang kayak gimana sih bikin CV, gimana sih interview yang benar yang baik jawabnya itu gimana. Oke, mantap ya gitu. Tika ada nggak? Kalau nggak ada aku nih. Ada pasti. Ada nggak Tik? Ya, intinya tadi ya. Sama aja kayak itu sama ya, kalian itu sama ya. Aku ada dua ya. Yang pertama adalah jangan pernah zoom di dekat kucing yang dilepas, nomor 1. Sorry Pak. Nggak apa-apa. Ya ini kan pesan-pesan kan berarti kan dari semua tadi gitu kan. Terus yang nomor 2 tadi ya, jangan berhenti apply gitu ya, dan jangan berhenti branding, karena pekerjaan itu akan datang dengan cara melamar atau ditawari. Gitu. Jadi yang masih nyari, aktiflah di sosmed untuk branding, minimal LinkedIn, bikinlah postingan, kenalanlah sama HR, sama orang-orang, mintalah info-info dan saran-saran. Gak cuma info loker, info terkait dengan tips-tips pengembangan diri gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah pada saat kita sudah mencari kerja, jangan berhenti ngelamar sebelum kita tanda tangan kontrak. Saat kita udah mulai masuk, tunjukkan performa yang terbaik, misalkan ada probation biar bisa bagus. Dan yang paling terakhir adalah gitu ya, jangan lupa aktif di LinkedIn. Kalau sekarang kita kan sekarang di Juli 2022 gitu, sampai detik ini belum ada yang ngalahin LinkedIn untuk branding. Jadi walaupun masih pencari kerja atau melamar kerja, aktiflah di LinkedIn
bikinlah postingan, bikinlah jaringan. Kita nggak tahu kita akan selamanya di perusahaan ini atau enggak. Kita harus punya brand. Brand kita tuh adalah brand kita. Jangan kita besar hanya karena ketempelan perusahaan. Karena nanti kalau kita udah keluar, kita resign, gitu kan, kita akhirnya bukan siapa-siapa gitu. Jadi mumpung kita sedang punya nama besar di sana, bangunlah brand diri. Kalau udah ada brand diri, perusahaannya yang akan nyari juga gitu. Nah, aktif di LinkedIn ini termasuk dengan berbagi informasi, tips dan trik, bahkan infoloker di perusahaan-perusahaan kalian gitu. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Cukup kalimatnya itu Cukup. untuk hal sesi yang ini gitu ya. Oke, udah cukup ya untuk yang di sini ya. Oke. Cukup, Pak.